Surah Ali Imran adalah surah yang menjelaskan tentang sikap orang-orang Nasrani di Indonesia terhadap umat muslim, terutama di antara mereka yang sudah mualaf masuk Islam. Dan sikap-sikap mereka itu tertulis dalam beberapa ayat di dalam surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 23. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk menegakkan hukum-hukum Allah di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak menjalankan perintah dan larangan. Mereka menolak untuk menjalankan perintah dan larangan dengan menghalalkan segala makanan yang diharamkan seperti babi, anjing, dan lain-lain, serta menghalalkan minuman khamar. Hal itu disebabkan karena menurut ajaran mereka bahwa seluruh pemeluk agama di kalangan mereka telah dipastikan masuk surga sebab dosa-dosa mereka sudah ditebus oleh Tuhannya. Kalaupun masuk neraka hanya sedikit harinya atau hanya sebentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 24. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Lalu ayat-ayat selanjutnya surah Ali Imran yaitu 26 hingga 57 dikisahkan tentang Siti Maryam dan putranya yakni Nabi Isa alaihissalam sebagai peringatan bagi kaum Nasrani di Indonesia. Lalu kita lanjut pada ayat 58 dan 59 tentang penciptaan Nabi Isa al-Masih. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 58-59. Demikianlah kami bacakan kepadamu sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kemudian kita melompat ke ayat 69 sebagai inti yang ingin kami sampaikan dalam video ini, yaitu tentang kegiatan misionaris-misionaris mereka yang bertujuan untuk mengkristenkan umat muslim di Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 69. Segolongan ahli kitab dari kaum Nasrani ingin menyesatkan kamu, padahal sesungguhnya mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Mereka mengajak umat muslim agar masuk Kristen, tapi gagal, sehingga mereka melakukan cara berikutnya atau plan B, yaitu dengan menyusup di tengah-tengah umat muslim. Lalu para misionaris itu pun berpura-pura mualaf masuk Islam. Maka mulailah mereka ikut berdakwah di antara umat muslim. Awalnya mereka mengajarkan keimanan sesuai syariat Islam, namun pada akhirnya mereka selangkah demi selangkah mulai menggiring umat muslim yang tidak memiliki pengetahuan agama untuk mengingkari ayat-ayat Allah dan masuk ke dalam agama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 72. Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya, berpura-puralah kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya agar mereka berpaling kepada kekafiran. Begitulah cara-cara mereka mengejar target karena waktu sudah semakin mepet dan hari kiamat sudah semakin dekat. Tapi mereka masih saja minoritas di negeri yang diberkahi Allah, Indonesia. Oleh karena itu jangan cepat percaya kepada para mualaf yang ikut-ikutan berdakwah. Hati-hatilah dengan ajaran sesatnya. Namun tetaplah bersikap positif kepada kaum Nasrani, karena di antara denominasi umat Nasrani di Indonesia tidak semuanya melakukan cara-cara jahat. Namun ada juga yang masih tetap memegang perjanjian damai yang bernama Pancasila yang dahulu dicetuskan oleh para pendiri bangsa
agar kita tetap rukun beragama dan bertoleransi dan tidak saling mendahului di antara umat beragama di Indonesia sesuai hukum perjanjian damai yang diatur di dalam Al-Quran. Tapi sebagian besar di antara mereka melanggar perjanjian damai Pancasila, dan mereka itu ibarat orang berhutang yang tidak mau membayar hutangnya karena mengingkari janji yang sudah disepakati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 75. Dan di antara ahli kitab dari kaum Nasrani ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya 1 dinar, dia tidak akan mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya dengan tegas. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang yang buta huruf. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Kita kembali ke golongan mu'allaf yang ikut-ikutan berdakwah. Sebab sebelum mereka masuk Islam, mereka sudah mempelajari ayat-ayat Al-Quran dengan fasih. Bahkan hingga ke luar negeri, mereka menuntut ilmu di negeri-negeri Arab. Lalu mereka memutarbalikkan ayat-ayat Allah tersebut agar umat muslim yang tidak memiliki agama yang mumpuni bisa yakin kepada mereka. Lalu pada akhirnya mereka mengatakan bahwa Tuhannya itu di dalam Al-Quran benar-benar adalah anak Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 78. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab Al-Quran, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Oleh karena itu, sekali lagi berhati-hatilah, sebab barang siapa kafir setelah beriman karena mengikuti perkataan mereka, maka hancurlah hidupnya di dunia dan di akhirat, karena tak satu pun yang dapat menolongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 91. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Sebab sesungguhnya sebagian di antara denominasi Nasrani ada yang sangat ingin mengkafirkan umat muslim agar masuk ke agama mereka dengan cara-cara apa saja, bahkan hingga membuat pesantren-pesantren. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 100. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Dan bagaimana caranya agar bisa selamat dari misionaris-misionaris tersebut? Maka kuncinya adalah tetap bersatu dan jangan bercerai-berai dalam berbagai mazhab dan tarekat. Sebab agama di sisi Allah hanya satu, yaitu Islam. Dan para misionaris itu sangat senang memanfaatkan kekacauan dan perselisihan serta caci maki yang terjadi di antara mazhab-mazhab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al Imran ayat 105. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih paham setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Maka dengan tetap bersatu dalam satu Islam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari kejahatan para misionaris tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 111. Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja, dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang. Selanjutnya mereka tidak mendapat pertolongan. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar tetap bersikap positif kepada orang-orang yang mu'allaf
karena tidak semua yang mu'allaf itu memiliki maksud yang jahat, namun ada juga yang benar-benar ikhlas karena mendapat hidayah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 113. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab yang telah mualaf ada juga golongan yang benar-benar jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia yang berbeda agama, agar semuanya tetap berpegang teguh kepada perjanjian damai Pancasila, sehingga Indonesia senantiasa berada di dalam perdamaian di bawah panji merah putih dan jiwa NKRI harga mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 90. Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada suatu kaum yang di antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian damai, atau orang-orang yang datang kepadamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu atau memerangi kaumnya atau memerangi bangsanya sendiri yang berbeda keyakinan. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan atau keberanian kepada mereka untuk menghadapi kamu, maka pastilah mereka memerangimu. Tetapi jika mereka membiarkan kamu dan tidak memerangimu serta menawarkan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk memerangi mereka.